Hubungan antara syariat dan hakikat sangat erat antara keduanya. Syariat bisa diibaratkan sebagai jasmani atau badan, tempat ruh berada, sementara hakikat ibarat ruh yang menggerakkan badan. Keduanya sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Badan memerlukan ruh untuk hidup, sementara ruh memerlukan badan agar memiliki wadah. Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Ada pernyataan yang cukup terkenal. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Imam Malik berkata, barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedangkan berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dan hakikat, ia benar-benar telah berhakikat. Syariat adalah hukum-hukum atau aturan-aturan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi untuk dijadikan pedoman kepada manusia, baik aturan ibadah maupun yang lainnya. Apa yang tertulis dalam Al-Quran hanya berupa pokok ajaran dan bersifat universal. Karenanya Nabi yang merupakan orang paling dekat dengan Allah dan paling memahami Al-Quran menjelaskan aturan pokok tersebut melalui ucapan dan tindakan beliau. Para sahabat menjadikan sebagai pedoman kedua yang dikenal sebagai hadis, dan ucapan Nabi bernilai tinggi dan masih syarat dengan simbol-simbol yang memerlukan keahlian untuk menafsirkannya. Para sahabat sebagai orang-orang pilihan yang dekat dengan Nabi merupakan orang yang paling memahami Nabi. Mereka paling mengerti akan ucapan Nabi karena memang hidup sezaman dengan Nabi. Penafsiran dari para sahabat itulah kemudian diterjemahkan dalam bentuk hukum-hukum oleh generasi selanjutnya. Para ulama sebagai pewaris ilmu Nabi melakukan ijtihad, menggali sumber utama hukum Islam, kemudian menerjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Maka lahirlah cabang-cabang ilmu yang digunakan sampai generasi sekarang. Sumber hukum Islam itu kemudian dikenal memiliki 4 pilar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Itulah yang kita kenal dengan syariat Islam. Untuk melaksanakan syariat Islam, terutama bidang ibadah, harus dengan metode yang tepat, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hasilnya akan sama. Sebagai contoh sederhana, Allah memerintahkan kita untuk sholat, kemudian Nabi melaksanakannya, para sahabat mengikuti. Nabi mengatakan, sholatlah kalian seperti aku sholat. Tata cara Nabi yang disaksikan oleh sahabat dan juga dilaksanakan oleh sahabat kemudian dijadikan aturan oleh ulama, maka kita kenal sebagai rukun salat yang 13 perkara. Kalau hanya sekedar salat, maka aturan 13 itu bisa menjadi pedoman untuk seluruh umat Islam agar salatnya standar sesuai dengan salat Nabi. Akan tetapi dalam rukun salat tidak diajarkan cara supaya khusyuk dan supaya bisa mencapai tahap makrifat di mana hamba bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika memulai salat dengan wajah tu wajhiya ilallahi fathara samawati wa ardu hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Ku hadapkan wajahku kepada wajahnya zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Seharusnya seorang hamba sudah menemukan channel atau gelombang kepada Tuhan, menemukan wajahnya yang maha agung, sehingga kita tidak termasuk orang musyrik menyekutukan Tuhan. Kita dengan mudah menuduh musyrik kepada orang lain, tanpa sadar kita hanya mengenal nama Tuhan saja, sementara yang hadir dalam sholat wajah-wajah lain selain Dia. Kalau wajahnya sudah ditemukan di awal sholat, maka ketika sampai kepada bacaan Al-Fatihah, di sana benar-benar terjadi dialog yang sangat akrab antara hamba
hamba dengan Tuhannya. Syariat tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, karena syariat hanya berupa hukum atau aturan. Untuk bisa melaksanakan syariat dengan benar, ruh ibadah itu hidup. Diperlukan metodologi pelaksanaan teknisnya yang dikenal dengan tarekatullah, jalan kepada Allah, yang kemudian disebut dengan tarekat. Jadi tarekat itu pada awalnya bukan perkumpulan orang-orang mengamalkan zikir. Nama tarekat diambil dari sebuah istilah di zaman Nabi, yaitu tarekatus sirriyah, yang bermakna jalan rahasia atau amalan rahasia untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Munculnya perkumpulan tarekat di kemudian hari adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar orang-orang dalam ibadah lebih teratur, tertib, dan terorganisir seperti nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau ajaran-ajaran agama yang kita kenal dengan syariat itu tidak dilaksanakan dengan metode yang benar, tarekatullah, maka ibadah akan menjadi kosong, hanya sekedar memenuhi kewajiban agama saja. Sholat hanya mengikuti rukun-rukun dengan gerakan kosong belaka. Badan bergerak mengikuti gerakan sholat, namun hati berkelana kemana-mana. Sepanjang sholat akan muncul berjuta hayalan, karena ruh masih di alam dunia, belum sampai ke alam Rabani. Ibadah haji yang memunculkan puncak ibadah diundang oleh maharaja dunia akhirat. Seharusnya di sana berjumpa dengan yang mengundang, yaitu pemilik Ka'bah, pemilik dunia akhirat, Tuhan seru sekalian alam. Tapi yang terjadi, yang dijumpai di sana hanya berupa dinding-dinding batu yang ditutupi kain hitam. Pada saat wukuf di Arafah itu adalah proses menunggu dia yang diridui oleh sekalian hamba untuk hadir dalam kekosongan jiwa manusia. Namun yang ditunggu tidak pernah muncul. Di sini sebenarnya letak kesilapan kaum muslim di seluruh dunia. Terlalu disibukkan aturan syariat dan lupa akan ilmu untuk melaksanakan syariat itu dengan benar, yaitu tarekat. Ketika ilmu tarekat dilupakan, bahkan sebagian orang bodoh menganggap ilmu warisan Nabi ini sebagai bid'ah, maka pelaksanaan ibadah menjadi kacau balau. Badan seolah-olah khusyuk beribadah, sementara hatinya lalai menari-nari di alam duniawi. Dan yang didapat dari sholat itu bukan pahala, tapi ancaman neraka wa'il. Harus diingat bahwa lalai yang dimaksud di sini bukan sekedar tidak tepat waktu, tapi hati sepanjang ibadah tidak mengingat Allah. Bagaimana mungkin dalam sholat bisa mengingat Allah kalau di luar sholat tidak dilatih berzikir, mengingat Allah? Dan bagaimana mungkin seorang bisa berzikir kalau jiwanya belum disucikan? Urutan latihannya sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Alaq. Beruntunglah orang yang telah disucikan jiwanya atau ruhnya, kemudian dia berzikir, menyebut nama Tuhan, dan kemudian menegakkan sholat. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya tidak ada pemisahan antara keempat ilmu, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Keempatnya adalah satu. Iman dan Islam bisa dijelaskan dengan ilmu syariat, sedangkan makom ihsan hanya bisa ditempuh lewat ilmu tarekat. Ketika kita telah mencapai tahap makrifat, maka dari sana kita bisa memandang dengan jelas bahwa keempat ilmu tersebut tidak terpisah, tapi